pelajari materi ini. Capaian kompetensi, ketika kita pelajari materi ini, tahu tujuan khususnya ketika kita pelajari materi ini, agar Anda sebagai mahasiswa mengetahui dan memahami apa yang menjadi sumber dari hukum positif Indonesia. Anda bisa memahami sumber dari hukum positif Indonesia dan bisa mengklasifikasikan ada berapa klasifikasi, ada berapa bentuk sumber hukum positif Indonesia. Oke, masuki materi pertama, slide pertama. Kita lihat di sini sumber-sumber hukum positif. Itu terdiri dari beberapa sumber. Yang pertama adalah sumber hukum material dan yang kedua adalah sumber hukum formal. Yang pertama sumber hukum material, yang kedua adalah sumber hukum formal. Adapun sumber hukum material itu sendiri terdiri dari dua hal yang menentukan isi dari hukum itu. Ada dua faktor yang menentukan isi hukum tersebut, yakni faktor ideal dan faktor kemasyarakatan. Coba kita lihat dulu apa pengertian dari sumber hukum material. Sumber hukum material adalah kesadaran hukum yang ditemukan dalam kesadaran masyarakat tentang suatu yang dianggap sebagai seharusnya atau sepantasnya. Jadi kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat patutan tentang sesuatu yang sepantasnya atau sesuatu yang seharusnya, tentang kebolehan, tentang suatu yang dianggap baik, suatu yang dianggap tidak baik, yang seharusnya atau sepantasnya. Jadi kesadaran yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang suatu yang dianggap seharusnya atau sepantasnya, sepatutnya. Tadi sudah saya sampaikan apa yang jadi faktor yang menentukan isi dari sumber hukum material. Itu yang pertama adalah faktor ideal. Faktor idealnya adalah pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk hukum lainnya dalam menjalankan tugas. Jadi pedoman-pedoman yang ditetapkan, pedoman keadilan yang telah ditetapkan, standarnya apa dan harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk hukum lainnya dalam menjalankan tugas. Jadi ketika ingin merumuskan suatu peraturan, maka para pembentuk undang-undang itu harus melihat apa yang menjadi cita atau tujuan adanya kesadaran hukum yang dianut, kesadaran hukum yang dipertahankan, tentang seharusnya, tentang sepantasnya tadi. Itu harus digali oleh pembentuk undang-undang untuk dalam merumuskan suatu peraturan undang-undang. Faktor idealnya, faktor yang menjadi tujuan atau menjadi cita-cita. Berikutnya, faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata hidup dalam tunduk pada aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Hal-hal yang nyata, sesuatu yang abstrak tapi diyakini mampu untuk menata ketertiban yang ada di masyarakat, sesuatu yang abstrak tapi ada, yang tumbuh kembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang ada di tengah-tengah masyarakat, tunduk pada masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi pedoman dalam menentukan keadilan. Di faktor masyarakat menjadi pedoman dalam menentukan keadilan. Hal hakim menjatuhkan suatu putusan itu faktor kemasyarakatan ini, kebiasaan hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat itu tetap menjadi sumber bagi hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Jadi ada dua faktor dari
sumber hukum material itu. Ya, dianggap sebagai suatu sumber hukum. Ini dilihat dari faktor idealnya dan faktor masyarakat. Selanjutnya, kita lihat sumber hukum formil, singkat saja. Sumber hukum formil di sini adalah suatu tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum. Sumber hukum tempat ini saya ambil dari bukunya Sri Harini. Lihat sumber hukum formil itu suatu tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum. Dikutip dari pendapat Yutre, Yutre mengatakan apa itu sumber hukum? Sumber hukum adalah hal yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan dari undang-undang yang menjadi tugas dari lembaga legislatif. Jadi hal yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan dari undang-undang yang menjadi tugas dari lembaga legislatif. Ini sumber hukum menurut pendapat Utrecht. Adapun jenis-jenis sumber hukum formil, jadi sumber hukum formal adalah ini termasuk hukum yang dilihat dari sumbernya. Itu adalah hukum yang dilihat dari sumbernya. Pertama adalah undang-undang. Yang kedua kebiasaan atau adat yang dipertahankan dalam putusan yang berkuasa di masyarakat. Terus jurisprudensi. Jurisprudensi ini keputusan hakim terdahulu dan menjadi sumber hukum. Berikutnya traktat. Yang kelima doktrin, ajaran hukum, doktrin pendapat ahli. Sebagai jalan undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum utama bagi hukum positif di Indonesia. Jadi sumber hukum positif utama di Indonesia adalah undang-undang. Karena legalitas itu menjadi ruh perlakuan hukum positif Indonesia. Tadi disebut dengan hukum undang-undang. Wetenrecht, yaitu hukum yang tercatat, hukum yang tercantum dalam peraturan, ya hukum yang tercatat itu tertulis dalam peraturan perundang-undangan ini dinyatakan dalam pasal 15 AB. Agreement itu Qualigen Manwet Gaving for Indonesia atau ketentuan tentang peraturan Indonesia. Ya, artinya pasal 15 AB itu mencerminkan aliran positifis di Indonesia itu aliran positifis berdasarkan pada ketentuan tertulis. Pasal 20 AB-nya mengadili harus berdasarkan undang-undang. Indonesia menempatkan hukum berhukum tertinggi dalam undang-undang. Syarat suatu peraturan dinamakan undang-undang. Hukum ada atau undang-undangan dinamakan undang-undang dan punya kekuatan hukum. Yang pertama, lembaga yang membuatnya adalah lembaga yang berwenang. Ini biasanya dalam ketatanegaraan kita DPR sebagai kuasa legislatif bersama dengan pemerintah. Peraturan itu syarat dinamakan peraturan itu syarat dinamakan undang-undang itu mempunyai kekuatan hukum harus dibuat oleh lembaga yang berwenang di dalam sistem pemerintah legislatif bersama pemerintah. Yang kedua harus dimuat dalam lembaran negara. Jadi ketika undang-undang disahkan maka harus dimuat dalam lembaran negara. Jika dimuat dalam lembaga negara maka dinyatakan peraturan tersebut. Jadi muncul pertanyaan kapan suatu peraturan itu mulai berlaku setelah disahkan dan didaftarkan dalam lembaran negara. Jadi harus dimuat di lembaran negara agar dapat berlaku sebagai undang-undang. Ada dua macam undang-undang, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang. Terus pendapat Paul bahwa undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum dengan tegas sehingga kaidah hukum itu menurut sifatnya mengikat. Bahwa undang-undang dalam arti material itu adalah penetapan kaidah hukum dengan tegas sehingga kaidah hukum menurut sifatnya mengikat. Ada dua unsur kaidah hukum yang menjadi undang-undang dalam arti material. Yang pertama,
unsur anak benang di sini maksudnya adalah penetapan kaidah hukum dengan tegas atau resmi. Kaidah hukum dengan tegas atau resmi. Hal ini bisa dipahami sebagai suatu proses penetapan oleh lembaga yang menjadi hukum, artinya ada kaidah yang harus ditetapkan. Berikutnya unsur resat. Unsur resat di sini adalah peraturan atau kaidah hukum atau peraturan atau kaidah hukum yang tidak ditetapkan masih dianggap kaidah hukum kebiasaan. Hukumnya kalau yang tidak ditetapkan maka dianggap sebagai kaidah hukum kebiasaan saja. Singkat saja. Berikutnya, menurut pendapat Profesor Weiss, berpendapat bahwa undang-undang dalam disebut juga dengan undang-undang dalam arti luas. Jadi undang-undang dalam arti materi itu undang-undang dalam arti luas, yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada umum. Jadi suatu peraturan yang isinya mengikat kepada umum. Seperti undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu adalah undang-undang pendapat Profesor Baik. Berikutnya, pendapat lain yang menyebutkan bahwa setiap keputusan pemerintah menurut bentuknya bukan undang-undang, tidak ditetapkan oleh DPR bersama dengan Presiden, tetapi menurut isinya langsung mengikat penduduk suatu daerah. Jadi yang namanya undang-undang itu adalah undang-undang dalam arti umum. Setiap keputusan yang setiap keputusan pemerintah yang menurut bentuknya bukan undang-undang, bukan undang-undang bentuknya. Maksudnya ini bentuknya bukan undang-undang itu yang kalau undang-undang itu yang bukan undang-undang hanya legislatif dan pemerintah bersama dengan presiden. Tapi bersama presiden kalau buat undang-undang. Tapi isinya tadi selain dari undang-undang yang dimaksud tadi undang-undang yang dibentuk oleh presiden dan legislatif, selain dari itu, tapi menurut isinya ini langsung mengikat penduduk suatu daerah seperti ketetapan presiden, peraturan presiden, PP, terus perda, contohnya. Ini juga masuk dalam kategori kalau undang-undang tidak efektif ya undang-undang yang dibuat oleh DPR sama. Sementara kalau undang-undang dalam arti formil apa? Undang-undang dalam arti formil di sini adalah formil di sini adalah undang-undang dalam arti sempit tadi. Jadi setiap peraturan atau ketetapan negara yang diberi kekuasaan, nah kalau isinya adalah pasti mengikat masyarakat secara umum selain dari undang-undang yang dibuat oleh lembaga atau isinya disebut undang-undang organik, undang-undang anti-korupsi, undang-undang organik. Itu juga instrumen yang disebut undang-undang kerja. Berikutnya kebiasaan. Apa ini kebiasaan? Kebiasaan merupakan hukum positif yang meliputi peraturan yang tidak ditetapkan tapi tetap ditaati oleh masyarakat. Kebiasaan itu berlaku seperti itu. Jadi walaupun tidak ditetapkan dalam bentuk tertulis, tapi diyakini dan dapat digunakan untuk mengatur ketertiban bagi kelompok masyarakat tertentu, maka itu semua dianggap sebagai kebiasaan. Secara dasar timbulnya hukum kebiasaan. Apa ini secara dasarnya?
ada perbuatan atau tindakan dalam keadaan yang sama dan selalu diikuti oleh umum. Yang sama itu artinya terus-menerus kita nenek moyang apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan selalu diikuti oleh umum yang timbul dalam kelompok tertentu dan kepentingan tertentu. Ini syarat. Jadi harus ada perbuatan tindakan dalam keadaan yang sama diikuti oleh umum yang timbul dalam kelompok tertentu atau kepentingan. Kedua, syarat yang kedua, kebiasaan hukum. Harus ada keyakinan hukum dari golongan atau kelompok orang-orang yang berkepentingan. Keyakinan hukum mempunyai arti sebagai berikut. Keyakinan hukum seperti apa? Keyakinan hukum dalam arti material dan keyakinan hukum dalam arti formil. Keyakinan hukum dalam arti material di sini maksudnya adalah suatu keyakinan bahwa hukum atau suatu aturan itu memuat hukum yang baik. Dalam arti material itu adanya keyakinan hukum bahwa hukum itu memuat hukum yang baik. Kalau keyakinan hukum dalam arti formil, orang yakin bahwa aturan itu harus diikuti dengan tata, dengan tidak mengikat akan nilai-nilai dari isi aturan tersebut. Tata dan tidak mengikat, dengan tata tidak mengikat akan nilai-nilai dari isi aturan tersebut. Nah, syarat harus ada keyakinan hukum. Contoh hukum kebiasaan, sewa beli, hukum, yakni setelah pembayaran berkala dan lunas, maka bukan si penyewa berubah menjadi pemilik benda sewa beli. Benda yang disewakan dan kepemilikannya melekat penyewa, tapi pembayaran sewanya sampai berlunasi di nilai yang disepakati lunas, maka statusnya tidak lagi penyewa tapi tidak menjadi pemilik. Terus ini fidusia ini penyerahan hak milik atas benda bergerak dan kepercayaan, yaitu suatu jaminan pinjaman uang dengan jaminan berupa barang bergerak, tetapi barangnya tetap di bawah penguasaan. Ini fidusia, contoh kebiasaan. Selanjutnya, apa syarat-syarat diperlukan untuk menyimpulkan kebiasaan? Syarat-syarat diperlukan untuk menyimpulkan kebiasaan itu harus ada perbuatan atau tindakan yang semacam dalam keadaan yang sama dan harus diikuti oleh umum. Syarat keyakinan hukum tadi. Berikutnya adat atau hukum adat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan mengatur tata tertib masyarakat. Nah, ini adat atau hukum adat. Himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama dan mengatur tata tertib masyarakat. Berasal dari tradisi masyarakat. Menurut Van Vollenhoven, adat istiadat itu dibedakan dalam dua bentuk, kata Van Vollenhoven. Ada adat yang bersanksi, ada adat tidak bersanksi. Kalau adat yang bersanksi, ini sanksi yang dimaksud ini adalah reaksi masyarakat terhadap salah satu perbuatan anggotanya yang tidak apa yang dianggap benar. Adat yang bersanksi disebut dengan hukum adat. Jadi adat yang bersanksi itu disebut dengan hukum adat, reaksi masyarakat terhadap suatu tindakan anggotanya, perbuatan anggotanya. Dan adapun perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tata perilaku masyarakatnya. Jadi adat yang bersanksi itu disebut dengan hukum adat. Sementara kalau adat tidak bersanksi disebut sebagai adat istiadat. Ini menurut. Jadi hukum adat adalah adat atau kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Jadi hukum adat itu adalah adat atau kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan merupakan tata hukum Indonesia yang berasal dari hukum adat.
Jadi suatu adat dapat berupa hukum jika dicantumkan dalam peraturan penguasa adat dalam persekutuan hukum adat. Jadi dapat berupa hukum itu dicantumkan dalam keputusan penguasa adat. Keputusan-keputusan tersebut dipertahankan karena mengandung unsur-unsur tata tertib dalam masyarakat adat. Tentang hukum adat. Adapun adat dapat dibagi dalam dua bentuk. Ada hukum adat yang tertulis, ada hukum adat yang tidak tertulis. Kalau hukum adat tertulis ini misalnya tergantung dalam bermacam-macam piagam raja, surat pengesahan raja, atau kepala adat. Contoh-contohnya, kitab hukum oleh bukan seperti kitab hukum yang dibuat oleh Kesunanan Mangkunegaran Alam serta Wolo Pradoto 1818 Desa Awi-Awi peraturan Subang di Bali tidak tertulis. Ada hukum adat yang tidak tertulis, misalnya yang berupa perjanjian adat, paro, perjanjian dilakukan oleh pemilik tanah dengan penggarap tanah untuk bagi hasil. Jurisprudensi, singkat saja. Jurisprudensi ini apa? Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan yang disebut keputusan hakim. Terbentuk karena keputusan yang disebut di sini adalah keputusan hakim. Hukum yang dibentuk oleh hakim atau kekuatan atau keputusan pengadilan. Jurisprudensi dapat menjadi sumber hukum positif Indonesia dalam hal sebagai berikut. Apabila ada arti atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang, karena hakim tidak boleh menolak suatu aturan dengan alasan belum ada undang-undangnya atau tidak ada peraturannya. Pasal 22 AB, hakim tidak boleh menolak suatu perkara dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 5 ayat 1-nya. Yang kembali menilai keadilan pasal 10-nya, pengadilan tidak boleh menolak pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Karenanya, yang kedua, karenanya jalan yang ditempuh adalah dengan melihat putusan-putusan hakim yang terdahulu mengenai perkara-perkara yang sama dengan perkara yang dihadapi. Mengenai perkara yang sama dan dengan putusan yang sama dinamakan konstante jurisprudensi. Tentang sumber menjadi sumber hukum. Berikutnya traktat. Sumber yang ketiga traktat hukum positif. Traktat. Disebut juga traktat rek atau hukum perjanjian antar negara. Artinya adalah traktat itu adalah hukum yang ditetapkan oleh dua negara atau lebih yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian. Jadi hukumnya bentuk dua negara atau lebih yang mengadakan suatu perjanjian. Traktat menjadi nasional jika diundangkan dalam lembaran negara. Diratifikasi. Sebagai internasional kemudian diratifikasi maka dia bisa menjadi. Dalam hal tersebut maka traktat menjadi sumber hukum formal. Menurut hukum yang berlaku di wilayah pihak yang membuatnya. Jadi memuat traktat ini memuat hukum yang berlaku di wilayah pihak yang membuatnya. Jadi kalau negara mana yang menyatakan diri dan tunduk pada suatu perjanjian internasional maka berlaku di negara tersebut. Berdasarkan pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 1945, perjanjian dengan negara lain traktat dilakukan oleh presiden bersama-sama dengan DPR. Perjanjian dengan negara lain itu dilaksanakan oleh presiden bersama-sama dengan macam-macam traktat. Ada bilateral, ada multilateral, ada kolektif. Bilateral ya negara, multilateral banyak negara. Kolektif atau perjanjian terbuka, perjanjian yang selalu terbuka untuk negara yang bergabung dalam perjanjian. Pembuatan traktat
konsep perjanjian dibuat oleh wakil atau utusan negara yang bersangkutan. Tahap penetapan politik adalah penetapan isi perjanjian oleh utusan atau delegasi pihak-pihak yang bersangkutan, pihak kedua. Dan yang ketiga, hasil penetapan disebut traktat konsep atau perjanjian konsep. Kemudian yang keempat, konsep disampaikan oleh masing-masing delegasi. Di Indonesia pada DPR negaranya untuk diminta persetujuan. Yang kelima, urutan yang kelima, konsep tersebut diratifikasi, disahkan oleh masing-masing kepala negara setelah disetujui oleh DPR. Terakhir diundangkan setelah diratifikasi. Yang terakhir doktrin. Nah, sumber kelima adalah doktrin di sini merupakan pendapat atau ajaran pada ahli hukum yang terkenal. Pendapat-pendapat tersebut dapat mempengaruhi proses administrasi negara dan dapat menjadi rujukan pembelaan pengacara di persidangan. Menurut Sri Siti Sutami, doktrin itu adalah pendapat pakar atau ahli hukum yang merupakan sumber hukum jika digunakan oleh hakim untuk mendukung pertimbangan-pertimbangan. Biasanya pendapat-pendapat ahli itu dijadikan rujukan juga, dijadikan sebagai dasar juga bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum. Maksudnya penemuan hukum ini kalau aturannya nggak jelas, kalau aturannya nggak lengkap, aturan nggak ada, traktatnya tidak ada, terus juga tidak ada, jurisprudensi tidak ada, ya maka menurut yang diminta itu adalah pendapat para ahli hukum terkenal untuk menggunakan dasar menurut pendapat ahli hukum terkenal untuk memutuskan bersalah atau tidak bersalahnya. Jadi doktrin di sini bisa menjadi sumber hukum formal. Saya rasa cukup sekian kali ini. Demikian kurang mohon maaf dengan keterbatasan yang ada. Silakan dipelajari, kita ditelusuri, diberkahi atas keilmuannya dengan literatur-literatur tambahan di luar. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.